Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh sahabat, kita masuk pada konsep berikutnya. Jika konsep pekan sebelumnya adalah luas permukaan, kubus dan balok, kali ini kita akan bahas luas permukaan dari bangun prisma. Ya, mengingat kembali bangun prisma itu bergantung pada alasnya gitu kan ya. Kalau misalkan alasnya berupa segi 5, maka kita nyebutnya sebagai prisma segi 5, bergantung dengan alasnya. Jadi kalau misalnya kita gambar kurang lebih seperti ini, ya, bergantung alasnya, itu prisma segi 5. Nah, untuk menemukan konsep luas permukaannya, maka perlu kita buat terlebih dahulu, yaitu jaring-jaringnya. Oke, kita buat dulu jaring-jaringnya. Ya, misalkan sebagai contoh, yang akan kita temukan luas permukaan bangun ruang sisi datar adalah prisma segi 3. Prisma segitiga. Nah, diketahui sebuah prisma segitiga ya, segitiga siku-siku, kita ambil segitiga siku-siku. Ya, seperti ini, prisma segitiga siku-siku. Maka gambar jaring-jaringnya adalah berupa alasnya berupa segitiga siku-siku, kemudian ini sisi yang tegak ya, ada 3 sisi tegak berupa persegi panjang, dan yang sebelah sini adalah tutupnya. Maka kita perlu cari kalau luas permukaannya adalah ada 5 area ya, alas dan tutup, kemudian ada 3 sisi tegak, maka 5 area. Nah, luas alas ini sama dengan luas tutupnya ya, luas alas sama dengan luas tutupnya. Maka kalau kita tuliskan rumusannya adalah luas permukaan dari prisma segitiga tersebut adalah 2 kali luas segitiga ditambah 3 kali luas sisi tegak. Kalau kita lanjut, rumusnya dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ditambah 3 kali luas sisi tegak. Ya, sisi tegaknya ini berupa bangun persegi panjang, maka kita peroleh panjang kali lebar. Ya, jadi ini luas, kalau mau dituliskan rumusannya ini tidak bisa saklek satu rumus gitu ya, tapi harus kita sesuaikan dengan jenis prisma apa. Oke, misalkan diketahui prisma segi 4 ya, alasnya dia berupa trapesium. Alasnya dia berupa trapesium, maka tutupnya juga sama, berupa trapesium. Antara alas dan tutup ini sama, prisma segi 4. Nah, maka kalau kita gambarkan jaring-jaringnya, kita gambar dari alasnya dulu, berupa trapesium ya, segi 4 jenis trapesium. Kemudian sisi tegaknya dia berupa persegi panjang ya, dengan panjang dan lebarnya masing-masing ya, menyesuaikan dari alasnya tentunya. Kemudian sisi tutupnya saya tuliskan di sini ya, saya gambarkan di sini, bebas ini ya, saya tandai yang bagian alas dan tutup. Maka kalau di
cari luas permukaannya atau luas total dari prisma segi 4 ini adalah sama 2 kali luas alas gitu saja ya, atau luas trapesium ya, karena alasnya berupa trapesium, ditambah sisi tegaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4 kali luas sisi tegak, jadi nggak bisa saklek. Lah karena alasnya dia berupa trapesium, maka kita peroleh rumusnya adalah 2 kalikan setengah ini ya, atas tambah bawah, sisi atas tambah sisi bawah dibagi tinggi, ini rumus luas trapesium, ditambah 4 kali panjang kalikan lebar ya, menyesuaikan dari yang diketahui di soal untuk luas permukaan dari prisma ini sendiri. Ada macam-macam ya, ada bisa prisma segi 6 ya, tentunya bukan prisma persegi panjang, karena kita tahu sendiri kalau prisma alasnya dia persegi panjang kita sebutnya sebagai balok. Pun juga prisma persegi nggak mungkin ya, karena kalau kita ada prisma dengan alas persegi kita sebutnya sebagai kubus, ada rumusnya sendiri. Sedangkan untuk selain itu kita nyebutnya secara umum ya prisma segi 4, prisma segi 3, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Jadi nggak bisa saklek kita tentukan luas permukaannya, harus kita bisa bayangkan atau paling nggak bisa kita gambarkan sketch dari jaring-jaringnya untuk menemukan luas alasnya. Nah nanti kemampuannya bisa macam-macam ya, jadi skillnya untuk luas permukaan ini nanti tidak saklek di rumus luas saja. Bisa jadi nanti kalau misalkan di segitiga ini, karena dia segitiga siku-siku, sedangkan yang diketahui adalah sisi siku-sikunya 6 dan 8 kayak gini misalkan, maka kita harus bisa menemukan sisi miringnya. Lewat apa? Lewat teorema Pythagoras ya, konsep yang sudah kita dapat di materi sebelumnya, teorema Pythagoras. 6, 8 otomatis ini 10 ya, bisa dicek nanti ya. Ya sehingga kita bisa menentukan nanti luas sisi tegaknya, panjangnya sini 6, lebarnya sebagai tinggi dari prisma tersebut, 8 kali tinggi prisma tersebut, 10 kali tinggi prisma tersebut. Jadi panjang dan lebar dari sisi tegaknya ini macam-macam, misalkan ketemu soal model seperti ini, jadi nggak bisa saklek kita temukan. Sama halnya juga dengan berupa prisma segi 4 yang alasnya dia berupa trapesium pun juga sama. Nah nanti kalau misalkan muncul prisma segi 6, bagaimana mencari luas alasnya gitu ya. Kalau misalkan muncul soal prisma segi 6 peraturan gini, maka untuk menemukan luas alasnya ya, kita bagi dia menjadi 2 ya, dimana satu bagian ini merupakan menyerupai bangun datar yaitu trapesium, otomatis yang bawah juga sama, dia bangun trapesium ya, macam-macam caranya ya. Misalkan ketemu soal yang berupa prisma segi 6 ya, ya agak error ini ya, prisma segi 6, jadi bisa kita bagi bangun alasnya ini menjadi 2 bangun ya, yaitu trapesium, sama-sama trapesium, sehingga kita bisa menemukan luasnya. Nah itu konsep mengenai luas prisma ya. Untuk berikutnya nanti kita bahas mengenai konsep dari luas bangun limas. Oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.